Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau sudah di Banyuwangi ini seperti pulang ke rumah ya. Jadi bener Pak. Jadi Pak Suko, saya memang kalau ditanya saya lebih mengatakan orang Banyuwangi daripada orang Jember. Gitu. Tapi saya dulu Bu, waktu saya kuliah, saya menyatakan orang Jember Bu daripada orang Banyuwangi. Terkenalnya Banyuwangi santet jadi. Berarti cewek-cewek akhirnya dia. Saya kurang Jember. Saking seringnya ke Banyuwangi pada tahun 2003 saya malah juga pernah ditangkap karena dianggap sebagai dukun santet. Jadi sampai naik ke truk itu Pak. Iya. Jadi dianggap sebagai dukun santet begitu ya. Tapi itu sebuah masa lalu dan sebuah kenangan, jadi kenangan indah. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, saya bangga ada di sini bersama-sama para seniman, budayawan. Nah, ini menjadi bagian dari kita semua. Ada para mitra riset, Pak Aikanu, Mbak Temu, Mbak Muda Iya, ada Mbak Lina, dan para nayaga, kerawitan semuanya. Dan juga Pak Wawan dan Pak Yahya. Ini juga bagian dari riset LPDP Pak. Hasil dari LPDP selama 2 tahun, kemudian juga riset dari Dikti, begitu. Nah, saya memang dari disertasi tahun 2000 sudah di sini, jadi 97 sampai sekarang tetap gandrung saja. Jadi benar, gandrung itu tidak hanya gandrung sebagai seni pertunjukan, tetapi juga sebagai ritual. Ada di berbagai macam ritual. Ya, saya kalau tadi kebijakan, saya lebih pada pewarisan seni tradisi gandrung, terop, dan industri kreatif. Ya. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ridho, bahwasanya pada awal mulanya, seorang gandrung adalah laki-laki, yaitu Pak Marsan, gandrung yang ditemukan pada tahun 1890 dan dikatakan sebagai gandrung lanang yang terakhir. Namun pada sekitar tahun 2015-an ternyata masih ada gandrung maksum, begitu Pak Mas Hasan Basri dan Pak Aikanu ya. Dia juga gandrung lanang yang masih aktif sampai pada tahun 1955. Nah, ini yang perlu kita nanti buat dokumentasi bersama Pak. Kita buat buku bersama bagaimana sejarah perjalanan gandrung. Nah, itu rumahnya tinggal di Gumuk Lor, Kecamatan Licin. Nah, ini saya pernah ke rumahnya dan mewawancarai. Nah, di sini secara yuridis formal tadi kalau dari kebijakan bahwasanya kita tahu pada tahun 2002 gandrung dianggap sebagai maskot pariwisata Banyuwangi. Ada SK Bupati tahun 2002 nomor 173, sedangkan tari jejer gandrung nomor SK-nya 147 tahun 2003 sebagai tari selamat datang Banyuwangi. Tadi kalau dikatakan apakah bedanya penari gandrung dengan gandrung terop. Kalau gandrung terop lebih ke arah profesional, jadi dia profesinya adalah penari gandrung. Sedangkan penari jejer, penari gandrung adalah orang yang menarikan bagian dari jejer saja sebagai ucapan selamat datang. Nah, apakah kemudian, apakah kita akan mengarahkan semuanya ke gandrung terop? Nah, nanti kita menjadi milik bersama. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana pengembangan selanjutnya, bahwasanya ada generasi milenial yang mungkin tidak menginginkan gandrung terop itu yang lama dari jam 9 sampai subuh. Nah, kita buat bagaimana gandrung dengan teknologi digital. Nah, ini berbagai macam. Nah, ini milik kita bersama. Nah, kemudian masalahnya. Nah, tentu ada masalah di sini. Bahwa bagaimana kondisi gandrung terop yang ada di Banyuwangi sekarang di masyarakat. Nah, bagaimana yang kedua, bagaimana upaya dan hasil pelestarian di sini, pemertahanan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 2017 mengenai gandrung terop yang telah dilakukan. Kalau memang kita sepakat arahnya ke gandrung terop Pak Ridho ya. Kemudian bagaimana harapan masyarakat terhadap kesenian gandrung terop.
Dan tentu saja kalau sudah harapan, kita juga berbicara mengenai tantangan. Tantangan bagaimana yang akan diwujudkan dengan harapan tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut. Nah ini ya, kalau kita melihat sebuah teori dalam revitalisasi, ada optimalisasi, kemudian juga ada pewarisan. Kalau revitalisasi, proses atau upaya menghidupkan kembali, memajukan, menggerakkan, mendinamisakan sesuatu yang pernah ada. Kalau sekarang topengan itu jarang dilakukan, Pak, jarang dimunculkan, padahal ada. Nah itu namanya revitalisasi, menghidupkan kembali. Kemudian optimalisasi, bagaimana proses mengoptimalkan sesuatu sehingga menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah kemudian juga pewarisan. Nah ini yang saya dan kawan-kawan dengan mitra riset Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perindustrian, kemudian dengan Kiling Using, adalah pewarisan adalah cara upaya mewariskan atau menurunkan kepada generasi penerusnya. Oke. Nah di sini ini hasil dari berapa bulan yang lalu ya. Yang ada adalah gandrung pakem. Gandrung pakem yang ada itu diikuti secara ketat. Jadi ada topengan, kemudian ada jejer gandrung, ada repenan gandrung, paju gandrung, dan sebelang-sebelang subuh. Nah tetapi dalam pakem yang dikurangi atau yang ditiadakan itu topengan ditiadakan. Jejer gandrung dikurangi dari 6 bait menjadi 2 bait, jadi podo nonton. Kemudian sebelang subuh atau sebelang-sebelang juga ditiadakan. Yang ada dalam pentas gandrung adalah paju gandrung saja dan repenan. Nah kemudian kami menemukan bahwa gandrung senior di sini yang menguasai pakem tinggal 5 orang saja. Jadi ada Mbak Temu, Mbak Muda Iya, Mbak Siti, Mbak Darti, dan Mbak Sunase. Mungkin juga Mbak Lina ya. Mbak Lina saya juga baru kenal di sini Mbak Lina ya. Nah, kami melakukan dengan metode nyantri. Jadi ada 3 gandrung muda katakanlah, Mbak Vika, Mbak Lucy, Mbak Rina, yang nyantri kepada gurunya. Di sini guru adalah Mbak Temu dan Mbak Muda Iya. Jadi setiap hari, seminggu 2 kali atau 3 kali dilatih mulai dari tarian topengan sampai ke sebelang-sebelang. Nah kita tahu bahwa kebijakan revitalisasi seperti halnya tadi yang disampaikan oleh next Mbak, oleh Pak Ridho bahwasanya bahwa program pemerintah dalam revitalisasi ini cenderung sifatnya umum, begitu Bapak ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dan birokrasi pada tingkat kecamatan hingga kelurahan. Kemudian produk hukum dengan revitalisasi kesenian tradisi diformulasikan dalam bentuk keputusan Bupati yang salah satunya adalah adanya Festival Banyuwangi. Oke. Nah, di sini ada juga ada kemandirian dan kebijakan dalam rangka dalam rangka mewujudkan produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan pelaku seni. Mereka menyiapkan diri menyongsong masa pensiun. Nah ini yang perlu kita siapkan Bapak Ibu ya. Bahwasanya jangan sampai para penari gandrung yang masih muda menjadi primadona ketika masa tuanya itu dalam tanda petik terlunta-lunta. Nah ini bagaimana itu akan menjadi sebuah sistem dalam ekosistem kebudayaan. Kemudian para pelaku seni juga memerlukan proteksi hukum dalam melakukan kontrak kerja, rekaman agar para pelaku seni mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Nah ini berhubung di sini para penari pelaku seni, kemudian
Nayogo dan sebagainya. Apakah ada kontrak kerja rekaman begitu Bapak Ibu? Jangan sampai para pelaku seni ini dalam tanda petik dirugikan oleh sebuah produksi atau pasar. Jadi harus ada media. Nah, ini media ini kita juga perlu memunculkan media itu. Nah, apalagi sekarang munculnya para YouTuber. Nah, ketika semuanya direkam, Bapak ya, kemudian para pelakunya seni YouTubernya mendapat pemasukan yang banyak, si pelaku seninya bagaimana? Nah, ini memang PR kita bersama. Kemudian, kalangan birokrat Banyuwangi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Bagian Hukum menaruh perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ini yang mulai dimunculkan. Hal ini ditunjukkan dengan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam hal optimalisasi seni tradisi berbasis ekonomi kreatif. Nah, ini ya Pak. Jadi arah pengembangan model keinovasian industri kreatif berbasis lokalitas dengan mendukung pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Adanya sosialisasi, adanya promosi, kemudian pemasaran sekaligus memanfaatkan kegiatan budaya yang dikemas dalam kalender Banyuwangi Festival. Nah, kemudian pewarisan dengan metode nyantrik. Ini yang berbeda dengan pelatihan yang ini ya Pak, yang setiap hari katakanlah 30 hari datang pergi dengan bedanya dengan nyantrik. Kalau nyantrik kan mengikuti si seniornya, gurunya begitu. Dipandang efektif menghasilkan pelaku seni tradisi karena pelaku memiliki tanggung jawab terhadap siswanya begitu. Nah, ini mungkin nanti Mbak Mudaia, Mbak Temu bisa menceritakan kembali. Nah, ini saya kira dilewati saja dua komponen dalam ekonomi kreatif. Jadi ada industri kreatif dan ada industri budaya. Nah, tentu saja gandrung yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif, industri kreatif, itu tentu berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan pendapatan dari ide itu. Jadi tidak hanya menari saja Bapak Ibu ya, tapi bagaimana setelah pasca menari itu apa yang harus saya lakukan. Jadi bukan hanya penarinya saja, tapi sebuah ekosistem kebudayaan yang mendukung. Jadi ada pilar-pilar sendiri yang mendukung. Kemudian misalnya ada diversifikasi budaya. Misalkan ada warung kelontong, kuliner, salon, rekaman, mendirikan sanggar. Misalkan Mbak Temu rekaman. Kemudian Mbak Mudaia ada kuliner, ada salon dan sebagainya. Nah, kemudian ketika masa pandemi yang kemarin saya melihat, mengamati jadi bagaimana mendapatkan penghasilan dari rumah. Kemudian bagaimana mendapatkan penghasilan secara online. Nah, ini. Nah, kita tahu bahwa progres ekonomi kreatif dimulai tahun 2006 mulai zamannya Bapak SBY sampai 2019 Bapak Presiden Jokowi. Semuanya tujuannya adalah masyarakat produktif, sejahtera dan mandiri. Ya, sebentar saya mau minum ya, boleh ada minum. Ini era ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Oke, ya. Ya, ini gandrung dan industri kreatif ya. Jadi mungkin saya akan berdiri saja ya, biar enggak apa. Mundur nuwun. Jadi di sini gandrung dan industri kreatif, gandrung sebagai seni pertunjukan terop muda. Nah, tantangan kita, bisakah seorang penari muda, misalkan ada 3 sekarang, Vika, Lucy, dan Rina, akan menjadi gandrung terop sebagai profesional, sebagai profesinya. Kemudian gandrung dengan film, video, audio, dan animasi. Ini adalah aliwahana ya, transformasi. Dari gandrung dibuat menjadi film, menjadi video, kemudian audio, dan animasi. Yang saya lakukan adalah dari
ritual sebelang bakungan ke film. Kemudian juga ke penerbitan buku. Kita tahu bahwa novelnya Hasnan Singodimayan itu tentang gandrung, penari gandrung. Nah, ini bisa dikembangkan oleh kita atau oleh anak-anak kita. Begitu. Jadi membuat tokoh-tokoh dari sebagai penari gandrung. Nah, kemudian merchandise, souvenir yang dipakai oleh Pak Ekanu itu selalu penari gandrung. Otomatis selalu kan tarian gandrung mulai dari Indonesia sampai ke Jerman ya, penari gandrung. Nah, itu adalah semangat kita bersama bagaimana menginternasionalkan gandrung melalui souvenir. Kemudian juga seni rupa, ini ada lukisan-lukisan tentang gandrung ya. Nah, tentu saja tidak berdiri sendiri, ada aktor ekrafnya. Kemudian ada pemerintah, ini pilar-pilar yang mendukung. Kemudian intelektual, para akademisi, kemudian komunitas kreatif dan pelaku bisnis. Kalau ini bersama tentu saja gandrung tidak hanya sebagai tarian saja tapi juga berkembang menjadi ekonomi kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi disampaikan oleh Pak Wawan ya, ekosistem kebudayaan. Jadi di sini ada model ekosistem inovasi kreatif. Jadi ada kerangka berpikir wirausaha, budaya wirausaha, kepemimpinan wirausaha. Nah, situ ada bagian-bagian lingkarannya, ada orientasi pembelajaran, kapabilitas jaringan, kolaborasi dengan universitas, dukungan pemerintah, kapabilitas inovasi sampai ke inovasi kinerja. Semuanya orientasinya apa? Yaitu orientasi wirausaha, orientasi inovasi kolaborasi, mengembangkan inovasi, keunggulan kompetitif, sampai pada keutuhan produktivitas. Ya. Nah, kita tahu bahwa salah satu gandrung dimasukkan di dalam festival Banyuwangi sejak 2012 sampai sekarang 2023. Saya mengamati mulai dari 15 item dalam festival Banyuwangi ada yang maksimal sampai 102 item. Nah, sekarang menjadi 55. Begitu. Saya begitu padatnya pekerjaan dari Dinas Pariwisata. Ketika 102 dibayangkan, setahun 102 item itu kan luar biasa pekerjaannya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada dinamika Gandrung Sewu. Yang pertama adalah parade tari gandrung saja. Jadi tahun 2012 sampai 2013 hanya menampilkan parade gandrung. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2019 itu ada ceritanya. Kemudian yang sekarang 2022 yang kemarin cerita dinarasikan dan dialog antar tokoh. Ya. Nah, kemudian ini juga 2022 yang diikuti secara live streaming, kemudian ada dialog, ada sesuai pergelaran disambut oleh keluarga. Bahkan di sela-sela ini juga ada penganugerah kebudayaan bagi para pelaku seni gandrung. Ya. Nah, ini yang saya dan kawan-kawan dan juga mitra riset ada pelatihan keterampilan aksesori gandrung berbahan logam, begitu Bapak Ibu. Kemudian juga ada pelatihan penulisan cerita rakyat berbasis gandrung. Jadi banyak, jadi tidak hanya tarian gandrung tapi bisa dikembangkan menjadi novel gandrung, cerita gandrung. Kemudian ini kain panjang gandrung, batik motif gandrung yang dipakai oleh Mbak Muda Iya ini juga salah satu lomba pemenang dari motif gandrung. Coba berdiri Mbak. Nah, ini salah satu. Ya. Ini juga dari karya siswa SMA ya, SMK dari gandrung. SMK ya Pak, kan ya, dari Banyuwangi juga. Jadi, nah semuanya ini dihakikan Bapak Ibu. Jadi ada juga penghargaan selain kalau tidak salah juaranya itu mendapat pembinaan 4 juta dan juga dapat hak cipta. Jadi hak ciptanya itu untuk si yang membuat mendesain. Ya, ini juga ada gelar Jawa, Jiwa Jawa, gelar gandrung setiap Sabtu sore. Oke. Ini salah satu bentuk, misalkan di Kemarang, bagaimana mensosialisasikan dan mengoptimalkan dan merevitalisasi gandrung. Ya. Nah, ini juga seni tradisi gandrung dan ritual petik laut juga masuk dalam ranah-ranah
ritual. Nah, kalau saya amati setiap ritual selalu ada gandrungnya, Bapak Ibu. Ya, ya. Nah ini salah satu yang memunculkan metode nyantrik ya, gandrung terop. Pertama kali dimulai dari RGD di warungnya Pak Ridho ya, di warung Semar, Watu Semar. Kemudian kita menciptakan bagaimana desainnya. Jadi ada nyantrik pada 5 gandrung penari, tetapi hanya 2 saja. Nah ini juga hasil dari buku-buku, ada industri kreatif, ada batik gandrung, ada film dokumenter, ada narasi gandrung dan narasi sebelang. Semuanya ada hakinya. Nah ini salah satu yang ingin saya tanyakan pada Pak Ridho, bahwasanya hasil kami juga menghasilkan ranperda ya. Nah apakah perda ini sudah masuk di dalam sidang DPRD atau belum? Jadi ada optimalisasi potensi seni di Banyuwangi. Jadi ranperdanya itu mulai dari ketentuan umum sampai pada penutup. Nah ini mulai dari kita kerjasama dengan perindustrian, kemudian pariwisata, kemudian biro hukum. Nah sampai ke terakhir itu 2019 sebelum COVID kalau nggak salah akan masuk pada sidang DPRD, hearing DPR. Ya. Nah ini lembaran riset, makanya saya munculkan. Kalau sudah ada ini, jadi ada perlindungan terhadap kesenian tradisi di Banyuwangi. Ya. Nah ini ketika koordinasi ranperda ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini model yang kami temukan bahwa ada input, jadi SDM, ini adalah SDM kita semua, para pelaku seni, budayawan, kemudian birokrasi. Kemudian ada proses pelatihan partisipatif, penumbuhan motivasi, pendampingan, kemudian outputnya apa? Produk kreatif, kalau ada pasar seni gandrung. Nah, itu mulai dimunculkan. Kemudian dampaknya apa? Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Outcome-nya meningkatkan minat kepada kesenian gandrung, tidak hanya yang tua-tua saja, tetapi juga bagaimana generasi milenial juga menyukai gandrung. Nah di sini model optimalisasi tentu ada 4 pilar, negara, pasar atau pemodal, kemudian agama dan pendukung tradisi gandrung. Nah ini saling kait menyait. Ya. Oke. Nah ini tahapan pergelaran gandrung terop. Yang pertama topengan, ini hasilnya sudah ada di dalam YouTube Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Mungkin Mas Hasan Basri ini paling seneng yang sebelang subuh nih, ya kalau Mas Hasan Basri. Jadi topengan, jejer gandrung, repenan gandrung, paju gandrung dan sebelang subuh ini semuanya sudah di YouTube-kan. Silakan Bapak Ibu menontonnya. Dan di situ ada Mbak Temu dan Mbak Mudaiyah ya, sebagai gurunya. Oke. Nah ini Bapak Ibu yang topengan di rumah Kang Purwadi ya di RBU. Ya lanjut. Kemudian jejer gandrung. Ini lengkap semuanya. Jadi repenan ya, paju gandrung, kemudian sebelang subuh juga. Nah kemudian yang tanggal 25 Juni dimunculkan kembali Ayo Gandrungan ya. Nah gelar gandrung terop Ayo Gandrungan. Jadi bagaimana kita mengajak gandrung, mencintai gandrung, kemudian bersama-sama memiliki gandrung. Tidak hanya tariannya saja, bagaimana juga menghidupi gandrung. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika topengan ini ya, merepresentasikan peralihan dari gandrung lanang ke gandrung perempuan. Itu yang topengan, gerakan dan kostum penari laki-laki. Ini yang ditarikan oleh muridnya Mbak Mudaiyah ya, si Vika ya. Kemudian topengan pada gelar gandrung terop Ayo Gandrungan dibawakan oleh Vika. Kemudian ini ucapan selamat datang kepada para tamu, jejer gandrung dibawakan oleh Lucy dan Rina ya. Ini muridnya Mbak Temu. Dengan lagu Podo Nonton ya. Adegan repen. Ini Pak Aikanu juga waktu itu juga mau paju gandrung ya Pak Aikanu ya.
Tapi saya paling senang itu dengan Mas Hasan Basri. Wah, semangat gitu ya. Iya. Oke, terus kemudian ini yang Paju Gandrung ya. Silahkan lanjut. Nah, kemudian ini juga merepresentasikan permohonan diri penari Gandrung Terop yang telah menari sepanjang malam. Ini adalah Sebelang-Sebelang ya, yang dibawakan oleh Bu Darti, Bu Mudaia, Bu Sunase, dan Bu Siti. Jadi mereka menari bersama, para penari Gandrung Terop yang sudah senior. Ya, nah ini Bu Darti, Bu Mudaia, semuanya sinergis Bapak Ibu ya. Ya, langsung Mas. Kemudian Bu Siti juga, ya, ini Bu Sunase yang sekarang sindenan, dan Mbak Temu. Ini Mbak Temu ini mulai pertama kali saya tahun 2000 ya Mbak Temu ya, sampai sekarang sebagai tokoh di dalam riset-riset saya dan kawan-kawan. Nah ini muridnya ya, ada Vika, ada Lucy, dan ada Rina. Ini yang dilatih mulai dari topengan sampai ke sebelang-sebelang. Nah ini ada, jadi tipe berlatih ada mandiri, di sanggar bersama panja, kemudian juga menerima tanggapan. Ini polanya. Jadi dia mandiri berarti dia menggunakan yang musik dalam YouTube, kemudian di sanggar bersama-sama para gurunya, dan bersama panja, dan menerima tanggapan juga bersama gandrung seniornya. Nah ini prototipe yang dihasilkan. Jadi bahwasanya gandrung Banyuwangi itu berawal dari sebuah perang puputan gandrung yang ada tadi gandrung lanang Bapak Ibu ya. Gandrung lanang, kemudian muncul tari topengan. Lagu berisi lagu perjuangan. Kemudian juga gandrung semi perempuan sebagai gandrung yang sifatnya sebagai hiburan, ada jejer, ada repen, dan ada sebelang-sebelang. Bagaimana kecenderungan saat ini? Topengan sebelang sering diabaikan, yang ada hanya paju setelah dari repenan. Kemudian arah pewarisan gandrung terop bagaimana? Arahnya kita akan menekankan pada topengan, jejer gandrung, repen, dan sebelang-sebelang. Ini yang disebut sebagai pewarisan model nyantri. Semoga mimpi ini menjadi mimpi bersama. Amin. Terus, nah ini juga pewarisannya, ini bisa untuk menjadi desain ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah ini juga rekrutmen peserta. Pertama diawali dari kemampuan awal, dukungan keluarga, karena tidak semua orang tua setuju kan bahwa si murid ini akan diorientasikan menjadi gandrung profesional. Kemudian merekam musik dan tembang pengiring gandrung, gelar gandrung, kemudian yang materi pelatihan adalah vokal, gerak tari, adegan pakem, topengan sampai sebelang-sebelang, kemudian pelatihan dan tanggapan yang mandiri, berkolaborasi dengan bimbingan para guru, dan yang terakhir adalah hasilnya apa? Hadir sebagai gandrung terop, Bapak Ibu, profesional baru. Nah di sini pra-pelatihan, pelatihan, dan gelar hasil pelatihan. Ya. Nah ini sebuah teori saja, jadi dalam kebudayaan itu yang dominan, ada kebudayaan yang dominan, ada kebudayaan masa lalu dan kebudayaan yang akan datang. Nah sekarang kita berada dalam ruang kebudayaan yang dominan. Nah yang dominan bagaimana posisi gandrung itu? Nah kemudian kita akan mencita-citakan gandrung ke depan bagaimana. Kalau yang masa lalu kan gandrung dari topengan sampai ke sebelang-sebelang. Nah gitu ya. Nah ini Aliwahana, jadi gandrung bisa menjadi destinasi wisata, gandrung bisa menjadi novel, gandrung juga ke batik gandrung, seni rupa lukisan, festival, patung, souvenir. Nah, Nah gandrung, bagaimana membuat gandrung membanggakan dan bisa menghidupi. Jadi gandrung sebagai hasil cipta seniman memiliki latar belakang sejarah yang panjang, menjadi sumber spiritual kita, masyarakat pendukungnya, dan diperlukan hadirnya kreator-kreator. Jadi kita harus kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri sebagai penari gandrung. Saya juga tidak bisa sebagai seorang peneliti tanpa Bapak Ibu semuanya di sini. Kemudian diperlukan sinergisitas pelaku seni, masyarakat, negara, dan pelaku usaha. Nah,
ini terakhir ingin saya simpulkan bahwa beragam peluang pengembangan industri kreatif berbasis kelokalan telah dikembangkan dengan memanfaatkan potensi lokal, baik itu bahan, pelaku, dan alat. Kemudian kebijakan yang bersifat umum ditindaklanjuti dan dioperasionalisasi melalui program oleh masing-masing SKPD. Nah, kemudian yang ketiga, pewarisan dengan metode nyantri yang sedang berproses dipandang efektif dan menghasilkan pelaku seni tradisi karena pelatih memiliki tanggung jawab terhadap muridnya. Gitu. Nah, sekarang yang akan kami lakukan adalah membuat sebuah web aplikasi bagaimana kita merangkul para generasi milenial dengan gandrung industri digital, dengan teknologi digital, begitu. Salah satu cara. Nah, ini juga bersama-sama, karena tidak mungkin kita akan parsial-parsial. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa itu kalau di dalam teori kebudayaan, ada kebudayaan yang dominan pada saat ini, kemudian ada kebudayaan sebuah masa lalu dan kebudayaan yang baru. Jadi residual, dominan, dan emerging. Kalau pada masa yang sekarang, katakanlah gandrung terop itu kehiburan, langsung pada paju. Tadi Pak Mas Hasan dan Pak Ridho sudah menjelaskan bahwa kalau di Kidulan itu langsung tiba-tiba menari, begitu ya, langsung minum. Saya juga menjadi bagian di sana, dan saya juga minum itu Pak, jangkar. Karena apa? Seorang peneliti kalau tidak menjadi bagian juga tidak diterima. Jadi saya juga minum minuman keras itu, ada fotonya dan ada buktinya. Ketika satu meja juga ada truknya ya, bukan pickup gitu ya, pickup langsung dan berapa krat itu, dan saya juga menjadi bagian itu. Nah, tapi nanti saya akan menjawab yang Pak Agus dulu. Nah, di dalam dominan itu ada minuman keras yang sekarang ini. Mau tidak mau, suka atau suka, realitanya demikian. Nah, nanti bagaimana kebijakan kita ke masa yang baru, gandrung yang baru. Nah, ini yang akan dibuat atau diformat oleh DKB dan kawan-kawan di sini. Nah, bagaimana misalkan tidak erotis, itu yang baru. Kemudian tidak ada minuman keras. Katakanlah minuman keras diganti dengan teh atau kopi. Nah, ya, itu kesepakatan bersama, karena konstruksi itu kan kita yang memiliki. Menjadi identitas kita. Mau itu whisky pada masa lalu, atau kemudian bir jangkar, atau juga topi miring. Saya juga minum topi miring Pak, ketika masuk di, mana tuh? Tempatnya Mbok Temu Kemiren ya, pertama kali saya peneliti, saya tuh malah dengan satu sloki itu ada 7 mulut. Jadi saya satu sloki dengan bergantian begitu. Minuman keras dijejer. Terus saya terakhir, aduh mudah-mudahan selamat ya, karena kan siapa tahu ada yang menular begitu ya. Jadi saya minum juga. Nah, dari situ saya juga masuk di dalam kalangan, istilahnya kan kalangan. Nah, itu mau tidak mau harus demikian, sehingga saya diterima untuk meneliti gandrung. Nah, jadi kembali ke yang tadi, yang dominan seperti itu Pak. Kemudian yang masa lalu, yang residual, bahwa itu adalah sebuah sejarah perjuangan. Katakanlah bahwa ada topengan sebagai tadi pudak sempal, itu sebagai tentara ya Pak ya, pasukan yang sudah wafat begitu, perlawanan terhadap kolonial. Kemudian tapi lama-kelamaan yang lama itu, yang residual mulai ditinggalkan karena keadaannya yang sekarang lebih ke hiburan. Kemudian tidak terbuka, katakanlah begitu ya, erotis. Nah, yang dulu kan tidak. Nah, sloki, saya juga sepakat Pak, itu dulu kan sloki, karena kita juga harus mengakui bahwa minuman keras itu kan berasal dari tuak ya. Nah, tuak kan menjadi bagian dari kearifan lokal budaya masyarakat. Hanya saja kemudian bergeser perilakunya itu mabuk-mabukan. Nah, sekarang itu yang lama. Kemudian yang lama juga memakai urutan, ada jejer, paju, kemudian seblang subuh, ada urutannya. Kemudian juga ada tari ukir,
Mbak Muda ya mengenal tari ukir dan tari perapatan ya. Kalau pada masa lalu itu masa lama. Karena dari Ibu Temu itu tari ukir, tari perapatan tuh ada begitu. Nah yang sekarang kan tidak ada tariannya. Nah itu sesuai urutan. Tapi kalau yang dominan sekarang kan tidak. Nah, kemudian yang baru, nah yang baru ini mari kita bersama-sama menciptakan gandrung terop yang baru, yang masa sekarang, masa kini. Nah itu bagaimana? Bisa tanpa minuman keras, tidak erotis seperti yang digambarkan oleh Kang Hasan tadi, juga bisa. Ini kesepakatan bersama, karena gandrung ini milik kita, kan begitu. Kemudian juga jadi begitu Pak Agus, ada dominan, residual, dan emerging. Nah itu berputar. Bisa jadi misal dalam gandrung yang baru ini bernuansa Islami, karena juga lagu-lagunya bisa lagu-lagu Islami, misal seperti itu. Jadi nah ini juga berputar kebudayaan, bisa jadi nanti yang baru ini menjadi dominan, yang dominan menjadi residual lama. Berputar, iya. Seperti fashion lah, model. Dulu zaman 70-an kan you can see, sekarang kan you can see mulai ditinggalkan. Siapa tahu nanti 20 tahun lagi you can see muncul gitu ya. Itu perputaran kebudayaan. Itu yang dari untuk yang Pak Agus. Kemudian yang Pudak Sempal ya, terima kasih Pak, saya juga mendapat data bahwa Pudak Sempal itu ya, bukan pundak sempal ya. Pudak ya, Pudak Sempal. Ya. Kemudian yang untuk Bapak yang pertama, saya senang sekali pengalamannya Bapak tahun 70-an ya. Kemudian ada Bu Asma. Kalau Bu Asma ini sudah ini ya, masih ada ya, masih. Begitu ya. Ya, enggak, maksud saya ya berhubung di sini nih berkumpul para seniman, budayawan, penari, bagaimana kalau kita meniat bersama ya, kita membuat buku bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Ini bisa ada sebuah laporan, jadi tidak hilang sejarah seperti Bu Poniti gitu ya. Kemudian Mbak ya, terus yang terakhir Mbak Supina itu kan tragis, padahal ketika jadi primadona semuanya menjadi duta Indonesia kan, duta budaya Indonesia. Tapi ketika masa tuanya sampai meninggal kan sangat menyedihkan. Nah itu harus menjadi bagian pikiran kita begitu Bapak. Mungkin negara kita ya tidak, tapi ada empati untuk itu. Nah mari kita membuat saya senang sekali ini bisa saya ulang lagi. Izin Bapak nanti kalau kami mengundang Bapak Ibu para seniman ini, saya senang sekali. Iya. Jadi begitu Bapak, yang pertama tadi memang sloki ya, karena dari budaya Eropa dan hanya kemudian bergeser menjadi mabuk-mabukan. Dan itu pun di mana-mana seperti itu, jaipong juga. Bahkan kalau jaipong itu uang satu gebok itu 5 juta, 10 juta langsung disebar begini Bapak. Jadi sabuknya ini uang ratusan ribu begitu. Kalau di sini kan tidak. Jadi saya juga ini karena riset juga di jaipong ya. Itu. Kemudian nah nanti ada kesepakatan juga apakah kopi, teh, tua dan sebagainya tuh kesepakatan bersama. Apalagi ini berkumpul ada birokrasi, ada seniman, ada DKB, ada budayawan, ada pasar, ada YouTuber ya kan? Jadi bersama-sama. Nah saya kira itu. Kemudian yang saya kira cukup ya. Yang pertama Bapak, kemudian gandung terop, tadi terop baru menjadi ya, saya juga sepakat. Juga untuk Pak Zaini juga PR bagi saya juga, karena saya sudah hampir 23 tahun, jadi juga perlu kita saling saya juga mendapat banyak sehingga saya menjadi profesor karena gandrung. Nah ini kan saya harus ada sejarah untuk itu. Jadi ada temali yang harus dirajut terus menerus. Terima kasih.